Kita masuk topik integral kalkulus. Nah, kalau kalian sewaktu SMA, kira-kira yang kalian ingat dari pelajaran integral kalkulus ini apa? Bagaimana integral ini? Apa yang kalian ingat dari integral? Hmm? Apa yang kalian ingat? Bagaimana kaitannya integral dengan turunan? Coba ada nggak yang bisa jawab? Kebalikan dari turunan, Mem. Nah, jadi integral itu adalah kebalikan dari turunan atau kita sebut sebagai anti dari turunan gitu ya. Anti dari turunan. Kalau turunan kan seperti minggu lalu contohnya misalnya X kuadrat. Nah, turunannya adalah 2X ya, 2X tambah C. Oke. Nah, jadi kalau integral dari X pangkat 2, misalnya integral dari 2X itu adalah sama dengan apa? X pangkat 3 gitu ya. X pangkat 2, sorry. Jadi makanya anti dari turunan integral itu adalah anti dari turunan. Oke. Nah, jadi biasanya itu integral itu bentuknya dia F besar. Ya. F besar X. Nah, tapi kalau misalnya turunan dia adalah F kecil X. Nah, jadi makanya kita buatkan df besar per dx itu adalah sama dengan fx. Nah, fx yang huruf kecil. Nah, jadi yang huruf besar itu adalah biasanya integralnya. Nah, sementara f yang kecil itu adalah turunannya. Nah, jadi makanya di sini kita sebut bahwa integral tak tentu dari integral tak tentu adalah fungsi dari anti turunan. Ya. Nah, integral tak tentu merupakan fungsi dari turunan. Oke. Nah, selesai nggak yang ini? Selesai ditulis ya? Selesai ya? Selesai kan? Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menghitung integral pasti, bedakan dengan integral tak tentu dengan integral pasti. Kalau integral pasti berarti ada batas bawah dan batas atas ya. Sementara kalau integral tak tentu, dia nggak ada batas, jadi selalu nanti harus kita tambahkan dengan konstanta. Nah, jadi integral pasti itu merupakan jumlah dari fx dikali delta x. Nah, di mana delta x-nya ini mendekati 0. Nah, jadi fx itu adalah fungsi integran. Ya. Nah, jadi sama dengan juga kalau kalian lihat di sini integral pasti itu adalah integral fx dx di mana batas bawahnya adalah a, batas atasnya adalah b. Nah, kalau kita hitung berarti dia adalah fungsi anti turunannya, ya kan? Dievaluasi pada b, dikurangi dengan fungsi anti turunannya dievaluasi pada a. Atau FB dikurang FA. Ya, jadi integral dari fx dx sama dengan FB dikurang FA. Nah, kalau kalian lihat di sini kan pada saat kita integralkan itu dia huruf kecil, ya kan? Nah, sesudah kita integral itu dia huruf kapital, ya. Nah, ini masih kita berbicara memang baru berbicara notasi-notasinya. Nah, udah keluar jadwal ya? Minggu depan ujian ya? Gimana? Udah keluar belum?
Tri? Saya belum dapat file jadwalnya, Mem. Tapi nanti saya tanyakan ke Pak Jai. Oke, karena kalau misalnya nggak minggu depan, kita bisa masih lagi pertemu satu lagi untuk topik integral ini ya. Tapi kalau misalnya minggu depan memang kita ujian, saya harus memberikan kalian bahan tambahan ya. Karena ini nggak akan selesai topiknya ya, nggak selesai nih. Nanti kita baru sampai tahap menghitung area di bawah kurva untuk integral. Belum lagi kita mempelajari sifat-sifat integral yang lain. Oke, tapi nggak apa-apa. Ini udah selesai dicatat? Sudah? Udah, Mem. Oke. Nah, jadi batas integral itu, ya kan, hanya untuk integral pasti ya. Nah, integral tidak tepat atau indefinite integral itu biasanya dia batasnya tak terbatas gitu ya. Jadi tidak ada interval dari batasnya gitu. Jadi karena itu makanya kita tambahkan dengan konstanta C ya. Nah, jadi integral yang tidak tepat ini memiliki setidaknya satu batas yang tak terbatas. Nah, berarti infinite limit ya. Nah, jadi makanya biasanya karena tidak ada batas kita tambahkan C pada hasil integralnya. Nah, jadi nggak akan nomor, nggak akan angka yang kita dapat, tapi fungsi lagi yang kita dapat kalau kita menghitung integral yang tidak tepat. Ya. Oke. Nah, jadi sekarang ada istilah konvergen. Nah, jadi kalau integral yang tidak tepat ini memiliki batas, ya, kita sebut sebagai konvergen. Kalau dia tidak ada batasnya, tadi kan dia batasnya infinite kan. Nah, kalau batasnya finite, ya, berarti batasnya bisa ditentukan gitu. Kita sebut sebagai konvergen. Kalau tidak bisa ditentukan batasnya kita sebut sebagai menyimpang ya atau konvergen ya konvergen. Nah, jadi ada divergen, ada konvergen, ada divergen. Nah, jadi ini kalau yang menyimpang ini kita sebut sebagai divergen ya. Oke, selesai nih ya. Nah, jadi makanya sebenarnya integral ini bisa banyak kita pakai untuk menghitung sesuatu yang luas area gitu ya. Nah, jadi kita bisa pakai metode matematika untuk mengubah integral menjadi bentuk yang bisa dihitung ya. Nah, ada berapa software matematika juga kalau kita masukkan integral, nah dia bisa tentukan apa hasil integralnya. Nah, ya. Juga ada beberapa fungsi-fungsi yang kalau terlalu sulit kita turunkan, dia ada tabel-tabelnya yang sehingga mempermudah kita untuk mengerjakan integral tersebut. Ya. Nah, jadi kalau pendapat saya pribadi sih ya, integral ini lebih sulit dimengerti dibandingkan diferensial ya. Karena kalau diferensial ya tinggal kita turunkan aja menurut aturan-aturan yang sudah kita pelajari itu kan. Tapi kalau integral kan anti turunan katanya. Nah, jadi anti turunan ini dia lebih rumit kalau menurut saya ya. Nah, misalnya saya tanya ke kalian, integral dari X pangkat 2 apa? Apa integral dari X pangkat 2 dx? Hasilnya. Hah? Ayo. Ada yang bisa? 1/3 X pangkat 3, Mem. 1/3 X pangkat
3. Nah, jadi kalau kita turunkan 1/3 X pangkat 3, itu sama dengan apa? Coba diturunkan 1/3 X pangkat 3. Sama dengan apa? X pangkat 2. Pangkat 2. Nah, itu maksudnya anti turunannya. Nah, jadi berarti kalau kita misalnya mau mengintegralkan X pangkat 2, berarti anti turunan dari X pangkat 2 itu. Ya. Oke, nah jadi makanya lebih rumit ya kalau integral ini. Tapi banyak nanti aplikasinya yang bisa kita kerjakan. Oke. Nah, jadi sekarang ini pada bagian ini kita membahas anti turunan. Sebelumnya kan 2 minggu lalu, minggu sebelumnya kita membahas turunan, ya kan, turunan. Nah, jadi sebenarnya integral itu adalah anti derivatif atau anti turunan. Nah, contohnya apa? Contohnya itu adalah posisi, ya, kecepatan dan percepatan partikel. Nah, itulah contohnya ya. Jadi posisi, kecepatan, dan percepatan. Oke, selesai nih ya? Selesai nggak? Oke, nah jadi ini di sini posisi. Jadi kalau misalnya kita menyatakan sebuah partikel bergerak gini ya dalam arah vertikal, ya kan? Kita nyatakan posisinya dalam fungsi waktu. Nah, karena itu bisa kita sebut posisinya Z sama dengan ZT, di mana T adalah waktu. Nah, ini adalah persamaan 1, ya. Oke, selesai nih ya. Oke, nah sekarang kecepatan. Nah, kecepatan ini adalah turunan dari posisi yang berkaitan dengan waktu. Nah, jadi kita nanti bisa tahu bahwa anti turunan gitu ya. Nah, jadi sekarang kita lihat kecepatan. Jadi kecepatan itu adalah sama dengan VZT atau turunan dari si posisi terhadap waktu. Karena tadi kan posisi adalah ZT. Nah, sementara si VZ itu adalah sama dengan DZ per DT. Berarti vertikal ini ya, kita hanya berbicara sumbu Z ya, makanya dia pakai Z di sini ya. Nah, karena kan ada sumbu X, Y, dan Z. Kalau vertikal, nah itu kita hanya berbicara sebagai sumbu Z. Oke. Ini sudah selesai? Jadi makin terakhir gitu ya perkuliahan kita makin susah ya topiknya ya. Awal-awal dulu kan logaritma segala macam lebih gampang gitu. Nah, begitu masuk integral, nah inilah yang bagian menurut saya paling susah. Nah, ini kita belum berbicara integral yang banyak variabel ya. Ini baru satu aja, ya kan? Sementara kalau mau jujur ya kita harusnya belajar sampai integral yang banyak variabelnya. Tapi ya
Ya, waktu kita nggak memungkinkan. Oke. Nah, sekarang terakhir percepatan. Jadi ternyata percepatan adalah turunan kecepatan. Turunan dari kecepatan sehubungan dengan waktu. Berarti turunan kedua dari posisi terhadap waktu. Nah, jadi ini AZ sama dengan turunan kecepatan terhadap waktu atau turunan kedua dari posisi terhadap waktu. Ya. Sudah selesai ini? Oke. Nah, sekarang kita masuk ya vektor. Ya, kita balik lagi ke vektor ya. Kalau kita berbicara kecepatan, posisi, percepatan itu merupakan vektor karena dia punya besaran, dia punya arah ya. Nah, jadi kalau misalnya dia bergerak dari 3 dimensi posisinya, berarti si kecepatan, percepatan ini merupakan vektor. Nah, berarti komponen X dan Y-nya bisa kita definisikan sama dengan komponen Z. Yang tadi kan kita baru definisikan sebagai komponen Z ya. Nah, tapi yang inilah nanti kalau mau kita masukkan komponen X, Y, dan Z itu yang multivariabel ya. Nah, tapi semester ini kita nggak sempat mempelajari itu ya. Jadi kita belajar yang simple aja dulu ya. Yang simple pun kita kesusahan ya. Apalagi kalau udah mulai masuk multivariabel ya. Nah, jadi nggak apa-apa. Kita belajar simple dulu. Nah, nanti saya rasa selanjutnya kalian bisa belajar sendiri untuk yang multivariabel. Oke, ya kan? Nah, sekarang berarti percepatan ini kita merupakan fungsi waktu, ya. Nah, jadi berarti kalau kita tahu percepatan tadi itu sama dengan apa? D kuadrat Z per dt kuadrat. Nah, percepatan itu adalah turunan kedua dari posisi terhadap waktu atau turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu. Artinya apa? Artinya berarti kalau kita ada kondisi awalnya, berarti kita tahu batasnya, batas atas, batas bawahnya. Nah, kita tahu percepatannya, berarti kecepatan dan posisi bisa kita hitung. Kenapa? Karena si kecepatan ini, si kecepatan merupakan anti turunan dari percepatan. Nah, sementara posisi merupakan anti turunan dari kecepatan. Nah, yang artinya bisa kita lakukan metode integral. Ya. Nah, makanya tadi penjelasannya saya mulai awalnya dari bahwa ya posisi apa rumusnya ya kan, baru ternyata kecepatan itu adalah turunan pertama dari posisi ya kan. Nah, percepatan merupakan turunan pertama dari kecepatan tapi turunan kedua dari posisi. Nah, jadi berarti kita bisa balikkan gitu ya, berarti ada anti turunannya. Oke. Nah, sekarang coba dicatat ini. Ya, dicatat. Nah, jadi ini misalnya kita umpamakan ada partikel dengan massa M. Ya kan? Partikel dengan massa M. Dia memiliki percepatan gravitasi ya, AZ sama dengan negatif G. Nah, G itu nilainya sama dengan 9,8
meter per second kuadrat. Nah, kita umpamakan tidak ada gaya lain yang bekerja pada partikel itu. Artinya apa? Artinya hanya gaya gravitasi yang bekerja pada partikel tersebut. Ya, hanya gaya gravitasi. Oke, selesai ini dicatat? Sudah selesai kan? Nah, jadi inilah kondisinya. Berarti tidak ada gaya lain yang bekerja pada partikel tersebut, ya kan? Berarti hanya gaya gravitasi. Nah, jadi di sini partikel tidak memiliki gaya lain, artinya percepatannya adalah gaya gravitasi, ya. Nah, sekarang kita mau menentukan ekspresi untuk kecepatan dan posisi. Ya kan? Nah, berarti tadi apa? Tadi VZT, ya kan? Anti turunan dari posisi, ya. Makanya di sini VZT itu sama dengan negatif GT. Ya kan? Karena kita tahu kan tadi percepatannya adalah AZ sama dengan negatif G. Nah, berarti VZT itu adalah negatif GT. Nah, tapi kan kita harus buat kemungkinan paling umum. Nah, kemungkinan paling umumnya itu VZT sama dengan V0 dikurang GT. V0 itu adalah konstanta. Oke, nah coba dicatat itu dulu. Nah, kalau kita mau mencari posisi bagaimana? Berarti anti turunan dari si kecepatan ini, ya kan? Anti turunan dari si kecepatan ini. Nah, jadi bisa kita, ini udah selesai dicatat? Sudah ya? Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa kita harus mencari fungsi, ya. Jadi kalau kita mau menentukan posisi, berarti kita harus mencari fungsi di mana turunannya adalah V0 dikurang GT. Apa yang fungsinya turunannya adalah V0 dikurang GT? Berarti kan kita bisa tahu di sini, ya kan, D per DT AT kuadrat sama dengan 2AT. Sementara D per DT AT adalah sama dengan A. Berarti makanya JT ini adalah J0 ditambah V0T dikurang GT kuadrat dibagi 2. Nah, kalau misalnya kalian turunkan ini, sama nggak hasilnya dengan VT? Sama nggak hasilnya dengan VT? VT tadi apa? VZT tadi apa? V0 kurang GT. V0 dikurang GT, ya kan? Nah, sekarang coba kita lihat. Ini ZT ini adalah Z0, J0 tambah V0T dikurang GT kuadrat per 2. Kalau kita turunkan ini kan posisi, ya kan?
Kalau kita turunkan ini, sama nggak dia dengan persamaan VZT? Sama nggak? Nah, jadi Z0-nya itu adalah konstanta. Nah, jadi sama nggak? Apa turunan ini terhadap T? Apa turunannya? Ini kita turunkan kan 0 karena ini konstanta. Ini kita turunkan terhadap T jadi apa? P0. Ini kita turunkan terhadap T jadi jadi apa? Jadi apa? GT pangkat 2 per 2 kita turunkan jadi apa? Sama dengan apa? Setengah GT kuadrat. Turunannya apa? Setengah GT kuadrat. Turunannya apa? GT, Mem. GT. Nah, jadi makanya turunan ini jadinya apa tadi? V0 dikurang GT. V0 dikurang GT. Berarti sama dengan apa tadi? V2. Nah, sama dengan si VZ T. Sama nggak dengan ini? Sama. Nah, sekarang saya tanya lagi kalian. Kita turunkan lagi nih. Dia sama dengan apa? Sama dengan Z sama dengan negatif G, ya kan? Makanya berarti turunan dari ini adalah percepatan. Nah, itu jadi yang mau dijelaskan di sini bahwa kalau kita tahu suatu turunan kedua, ini kan turunan kedua, ya kan? Berarti kita bisa tentukan anti turunannya. Berarti anti turunan dari percepatan ini adalah si kecepatan. Anti turunan dari si kecepatan adalah si posisi. Ya. Nah, ini posisi. Jadi posisinya JT sama dengan Z0 ditambah V0 T dikurang GT kuadrat per 2. Udah jelas belum maksud saya? Hah? Udah jelas belum? Jelas belum? Sudah? Saya anggap sudah lah ya. Saya tahu ini akhir kuliah terakhir, tapi jangan nggak semangat ya. Kalau saya tanya, dijawab lah ya. Oke? Oke. Nah, sekarang ini tadi berarti Z0, V0 itu adalah konstanta. Ya, konstanta untuk kita menentukan ya bagaimana memang gerakan partikel tersebut. Oke. Nah, sekarang ini yang B ya. Kan tadi kita udah tahu kan semuanya kan ekspresi dari kecepatan, ekspresi dari posisi. Nah, jadi kalau disebutkan di sini T-nya adalah 0,000 second. Ya, jadi kalau pada T sama dengan T sama dengan 0,000 second, kecepatannya adalah 10 meter per second. Nah, posisinya adalah Z sama dengan 0. Nah, jadi kok bisa nggak kita tentukan berapa kecepatan dan posisi dari partikel itu? Coba saya kasih waktu kalian untuk mengerjakannya. Ini tadi yang sebelumnya udah kalian catat kan? Ini udah dicatat kan? Yang ini udah dicatat kan? Udah kan? Oke. Nah, jadi ini dinyatakan bahwa pada T sama dengan 0 kecepatannya adalah 10, sementara posisinya adalah 0. Nah, jadi bagaimana kecepatan dan posisi partikel? VJT tadi apa ininya? Rumusnya. V0
dikurang GT. Ya kan? V0 dikurang GT. Nah, jadi kalian tentukanlah VZT-nya. Nah, JT tadi J0, ya kan? Baru kita tambahkan V0T, kita kurangkan setengah GT pangkat 2. Nah, jadi coba dibuat ekspresi dari kecepatan dan kecepatan dan posisi berdasarkan nilai-nilai tersebut. Ada yang dapat? Coba. Ini ya. Nah, VJT-nya apa jadinya? V0-nya apa? V0-nya. V0 berarti V pada saat T sama dengan 0 sama dengan 10 meter second. Nah, 10 meter per second. Berarti VZ-nya sama dengan 10, ya kan? G-nya berapa tadi? 9,8 men. Nah, jadi 10 dikurang 9,8 T pangkat 2. Nah, itulah ekspresi untuk kecepatan. Nah, baru untuk posisi tadi apa ekspresinya? JT sama dengan Z0 baru tambah J0 ditambah J0 ditambah T0T, Mem. T0T baru dikurang GT kuadrat per 2. ya GT kuadrat per 2. Nah, sekarang tadi katanya pada T sama dengan 0 berapa posisinya? 0 mem. 0. Berarti kan Z0-nya 0, ya kan? Tapi V0-nya ada kan? Karena pada T sama dengan 0 berapa kecepatannya? Enggak. Berapa kecepatannya? 10, ya kan? Pada T sama dengan 0 kan 10 kecepatannya. Berarti ZT sama dengan 10T dikurang 9,8 dibagi 2 T pangkat 2. Ya kan? Oke. Belum ngerti kalian ya? Makanya saya bilang integral ini nggak gampang ya. Jadi makanya saya dari tadi sepertinya kayak bolak-balik karena supaya mengharapkan kalian mengerti gitu. Nah, jadi VZT itu adalah VZ0 dikurang GT. Nah, VZ0 itu adalah 10. Makanya di sini sama dengan 10 meter per second dikurang 9,8 meter per second kuadrat T. Ya kan? Nah, sekarang posisinya. Posisinya kan dari soal tadi kan kita ketahui kalau pada saat T sama dengan 0, posisinya 0. Ya kan? Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa ZT kan J0. Nah, tambah 10 meter per second T. Nah, dikurang 9,8 meter per second kuadrat bagi 2 T pangkat 2. Nah, Z0-nya ini adalah 0. Nah, jadi inilah dia JT-nya. 10 dikurang 9,8 per 2 T pangkat 2. Ya. Sekarang kalian udah mengerti nggak alurnya ini? Ngerti nggak alurnya? Hah?
Oke, coba kalian pelajari lagi ya. Oke, selesai slide yang ini? Selesai? Belum? Selesai, Mem. Ada pertanyaan untuk sampai di slide yang ini? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Sekarang ini contoh 2. Coba kalian cari anti turunan dari fx sama dengan a sinus bx. Berarti artinya kalian cari integral dari a sinus bx ya. Berapa dia? Saya kasih waktu 5 menit ya. Nah, coba kalian pikir. Berarti kalian cari fungsi di mana turunan dari fungsi tersebut adalah a sinus bx. Nah, jadi fungsi apa itu yang turunannya adalah a sinus bx? AB cos BX, Bu. Hah? Apa? AB cos bx. Coba. AB cos bx itu turunannya a sinus bx. Jadi coba cara mengeceknya, kalau kalian turunkan hasil kalian itu sama nggak dengan fungsi yang ini? Satu per B A cos BX tambah C. Oke, almost correct. Apalagi yang perlu kamu tambahkan, Karin? Nah, jadi kamu udah benar jawabannya AB cos BX. Tapi ada yang kurang. Apa yang kurang? Tambah C, C, Mem. Tambah C. Terus ada lagi yang kurang, yang lain apa? Coba Karin, pikirkan lagi. Tanda negatifnya ya. Nah, Karin sudah benar. Jadi A negatif A per B cos BX ditambah C. Nah, jadi Raja hati-hati, yang kamu buat itu turunannya, turunan dari ini, bukan anti turunannya, ya. Nah, jadi kita perhatikan lagi nih, ya. Ini sebagai reminder, ya kan, bahwa fx-nya itu adalah negatif AB cos BX. Nah, sekarang coba kalian turunkan ini. Apa turunannya? A sin BX. A sinus BX. Sama nggak dengan soal ini tadi? A sinus BX. Nah, jadi makanya kalian ketika menentukan integral itu, mengeceknya apakah benar apa enggak, coba kalian turunkan.
Nah, setelah kalian turunkan, sama nggak jawabannya? Ya. Nah, jadi Karin sudah hampir benar tadi, tetapi hati-hati dengan tanda negatifnya ya. Nah, jadi jawabannya adalah negatif A per B cos BX ditambah C. Nah, C ini kan hanya konstanta aja. Kalau konstanta kan kita turunkan sama dengan 0 ya. Nah, jadi verifikasinya coba kalian turunkan lagi nih. Sama nggak dengan fungsi awalnya? Oke? Sudah? Nah, makanya maksudnya harus kita clearkan lagi bahwa integral ini adalah anti turunan ya. Nah, kalau yang tadi Raja kerjakan, Raja menurunkan itu ya. Nah, jadi harus kita cari bagaimana anti turunannya. Artinya kalaupun kita dapat, kita cek sama nggak dia dengan sebelum diintegralkan ya. Oke. Nah, sekarang kita mau masuk ke proses integrasi. Ya, proses integrasi. Nah, proses integrasinya sendiri adalah anti turunan. Tetapi apa makna integrasi? Nah, ternyata makna integrasi itu adalah hampir mirip dengan dia penambahan. Nah, jadi di sini misalnya kita punya delta F, ya kan? Delta F itu adalah Fx1 dikurang Fx0. Nah, ini berarti dia mendekati df per dx dikali delta x. Nah, jadi sebenarnya berarti integral itu, ya, kalau kita dekatkan, dia sebenarnya dekat dengan turunan dikalikan dengan delta x. Ya, turunan dikalikan dengan delta x. Oke, selesai ini? Belum. Belum. Oke, silakan. Tapi ingat, delta X-nya itu sangat kecil. Nah, sangat kecil ya. Dah? Selesai ini? Belum? Nah, jadi makanya saya sarankan lagi kalian supaya nanti semakin mahir kalian integral. Ini banyak latihan, coba latihan nanti. Ya, banyak latihan lagi supaya nanti kalian bisa mengerjakannya. Oke, selesai nih ya. Nah, jadi ini kan kalau kalian lihat kan dia kan pendekatan kan, aproksimasi. Nah, aproksimasi ini akan semakin akurat kalau nilai X-nya itu, nilai delta X-nya itu kecil. Nah, ini bukan nilai X, maksudnya nilai delta X ya. Nah, kalau nilai delta X-nya itu sangat kecil. Oke. Nah, jadi berarti persamaan itu hanya bisa digunakan kalau nilai delta X-nya sangat kecil. Oke. Nah, sekarang kita masuk persamaan 6 ini. Jadi berarti Fx prime di Fx ini yang batas atas dikurang Fx0 batas bawah. Ini dia sebenarnya mendekati turunan pertama dari si fungsi tadi pada X sama dengan X0 delta X
ya kan? Ditambah turunan pertama dari fungsi tersebut pada X sama dengan X1 ditambah delta X dan seterusnya. Artinya berarti integral itu pada dasarnya adalah turunan dikalikan delta X. Kan? Nah, delta X ini kan dia X1 dikurang X0, X2 dikurang X1, sampai X paling atas dikurang X dikurang N. XN kurang 1. Ya. Nah, jadi makna dari si integral itu adalah ini. Nah, makanya nanti kita bisa pelajari bahwa integral itu bisa digunakan untuk menghitung luas area di bawah kurva. Ya. Oke, selesai nih? Selesai? Belum? Udah, Mem. Ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan ini adalah fungsi fx-nya. Ya kan? Nah, kita mau mengevaluasi fx prime dikurang fx0. Ya kan? Berarti dari sini ke sini. Nah, kalau kalian lihat di sini kan, inilah dia turunannya, ya kan? Nah, berarti ketika kita mengevaluasi fx prime dikurang fx0 itu adalah sama dengan, ya kan? Turunan pertama dari fungsi tersebut, garis singgung, ingat nggak? Turunan pertama kan garis singgung. Nah, jadi ini kan garis singgung, ya kan? Turunan pertama dikali delta X. Ya, dikali delta X. Oke. Nah, delta X, di mana delta X adalah X1 dikurang X0. Nah, demikian juga turunan pertama, garis singgung lagi kan? Fx dikali delta X. Nah, di sini berarti X2 dikali X1. Sampai seterusnya. Berarti fx prime, ini fx prime dikurang X0 ini pada dasarnya adalah jumlah dari turunan pertama dikali delta X. Nah, karena kan kita tambahkan ini, tambahkan ini, tambahkan ini, tambahkan ini, dapatlah fx prime dikurang fx0. Ya. Nah, inilah makna dari si integral. Nah, jadi integral itu sebenarnya
hampir mirip dengan proses penjumlahan, tapi sebenarnya bukan proses penjumlahan. Dia aproksimasinya adalah proses penjumlahan. Oke, sudah kalian foto ini? Sudah difoto? Sudah, Mem. Sudah. Oke. Nah, jadi kita lanjutkan di sini ya. Misalnya N sama dengan 3, ya kan? Nah, N sama dengan 3. Berarti kita bisa buat perkiraan ya, perkiraan bagaimana si jumlah itu tadi. Oke. Nah, ini dia misalnya fx prime dikurang fx0. Nah, dia mendekati, ingat mendekati fx0 delta x ditambah fx1 delta x, seterusnya nah, ditambah fxn dikurang 1 delta x. Atau kalau kita mau singkatkan, ini summation dari turunan pertama x. Nah, di mana K-nya ini dimulai dari 0 dikali delta X. Nah, ya, K sama dengan 0, N dikurang 1, sampai N dikurang 1. Ya. Nah, inilah dia persamaan 8 dan persamaan 9. Selesai ini? Selesai? Ya, selesai. Oke. Nah, jadi berarti notasinya itu adalah ini ya, sum. Nah, berarti integral itu dimulai dengan notasi sum ini. Nah, di bawah ini nilainya adalah K, di atas adalah N. Nah, K itu dia seperti kayak increment-nya gitu ya. Kalau N kan N1, N2, N3. Nah, K itu adalah increment-nya. Nah, increment-nya. Oke, seperti kayak luas dari yang kecilnya itu. Nah, itulah dia K-nya ya. Oke. Nah, sekarang berarti XK ini adalah sama dengan X0 ditambah K dikali delta X. Ya kan? Nah, jadi bisa kita perbaiki lagi notasi dari persamaan 9 tadi. Berarti fx prime dikurang fx0 mendekati summation dari fx0 ditambah K dikali delta X, baru dikali delta X, di mana K sama dengan 0 sampai N dikurang 1. Ya. Nah, inilah dia persamaan 11. Oke. Nah, tapi ini kan belum bermakna apa-apa kan? Karena kita belum bisa mengerjakannya seperti ini. Nah, jadi untuk bisa mengerjakannya, ingat ini kan dia masih aproksimasi, berarti proses pendekatan. Nah, supaya dia bisa pasti, harus kita lakukan limit. Limit dari persamaan 11 ini. Ya, limit dari persamaan 11. Makin berkerut semua ya. Makin berkerut mukanya semua ini. Saya udah warning kan bahwa integral ini termasuk susah ya. Nggak saya bilang gampang kan. Kalau gampang saya bilang gampang ya. Tapi kalau sulit ya saya bilang sulit. Oke. Oke. Sudah? Selesai? Ya. Nah, jadi persamaan 11 ini kita limitkan ya kan ya. Jadi kalau kita supaya bisa tepat ya. Nah, berarti kita harus limitkan ya, harus kita buat limitnya. Nah, jadi limitnya jadi fx prime dikurang fx0 nah sama dengan limit dari yang ini tadi ya kan. Nah, di mana delta x menuju 0
N menuju tak terhingga, nah, N delta X itu sama dengan X prime dikurang X0. Nah, jadi kalau sebelah kanannya ini nanti integral pasti, fx-nya ini kita sebut sebagai fungsi integran ya, fungsi integran. Tapi kalau kalian lihat ini persamaan 12 ini rumit kan? Mana mungkin kita buat seperti itu kan? Nah, jadi makanya akan ada nanti proses penyederhanaannya lagi. Ya. Nanti saya coba kasih contoh-contoh ya, sebagai latihan kalian di rumah ya, untuk persiapan kalian UAS ya. Oke. Oke. Lanjut ya. Oke. Nah, jadi persamaan 12 ini rumit. Nah, kita sederhanakan jadi persamaan 13. Nah, jadi pada dasarnya persamaan 12 yang rumit itu ya adalah sama dengan integral fx dx dari batas bawah x0, batas atas x prime. Ya, nah jadi yang kita kerjakan tadi itu sebenarnya untuk kita tahu dari mana persamaan 13 ini kita dapat. Ya, dari mana persamaan 13 itu kita dapat. Oke. Lanjut ya. Nah, jadi kan kalian lihat itu ada tanda integral yang gini. Nah, tanda integral yang gini ini sebenarnya berawal dari huruf S. S ini dari mana? Dari sum. Ya. Jadi sebenarnya memang integral itu adalah aproksimasi dari summation total ya. Nah, tapi kita nggak bisa bilang integral itu penjumlahan karena kalau kalian lihat tadi dia selain penjumlahan tetapi kita harus lakukan proses limit dari penjumlahan tersebut. Ya. Jadi dia harus didekati oleh batas tertentu. Ya. Nah, makanya limit adalah batas yang didekati oleh jumlah yang tak terbatas menjadi cara tertentu. Makanya kan tadi ada limit kan? Limit dari summation, ya kan? Nah, batasnya itu pun ada yang menuju 0, si N-nya menuju tak terhingga, ya kan? Makanya ada menjadi batas tak terbatas. Baru N delta X-nya adalah X sama dengan X prime dikurang X0. Ya. Oke. Nah, sekarang berarti ya kan X0 itu kita sebut sebagai batas bawah, X prime kita sebut sebagai batas atas. Nah, jadi Fx X0 X prime sama dengan Fx prime dikurang Fx0. Nah, sama dengan integral dari Fx dx X0 X prime. Nah, jadi kalian harus bedakan di sini
F-nya huruf kecil, nah di sini F-nya huruf besar. Kenapa? Berarti si F yang huruf besar ini merupakan antiturunan dari F yang huruf kecil. Nah, inilah persamaan 14. Nah, jadi persamaan 14 ini, ya kan, kita sebut sebagai teorema dasar dari integral kalkulus, ya. Nah, si fungsi antiturunan yang F huruf besar ini adalah integral tak tentu dari fungsi integran dari F kecil. Nah, atau berarti F besar adalah antiturunan dari F kecil. Ya. Nah, kalau mau kita sebut integral pasti, berarti kita bisa evaluasi, berarti artinya kalau integral pasti itu ada batas atas dan ada batas bawah. Ya. Nah, inilah dia. Jadi sebenarnya memang teorema dasar dari integral kalkulus itu adalah persamaan 14. Ya, persamaan 14. Oke. Nah, ini kayaknya kalian nggak perlu. Ini kan hanya seperti apa. Nah, sekarang coba kalian kerjakan ini. Nah, integral sinus X dx, ya kan? Di mana batasnya adalah 0 dan pi. Nah, berapa jadinya ini nilainya? Berapa nilainya? Oke, ada yang dapat? Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Ada yang dapat? Integral sin X dx apa? Min cos X. Min cos X. Nah, berarti kalau kita tahu batas bawahnya 0, batas atasnya pi, berarti bagaimana kita dapatnya? Jadi sama dengan minus cos pi tambah 1. Dikurang cos 0. nah, dikurang cos 0. Dikurang cos 0. Ya, jadi ditambah ya. Nah, dikurang cos 0. Jadi berapa nilainya? Minus cos pi tambah 1. Hah? Kok minus cos pi tambah 1? Cos pi berapa? Cos pi bisa dihitung kan? Minus cos pi berapa?
Cos pi berapa hasilnya? Cos pi. Cos pi itu berapa? -1, Mem. -1. Berarti minus dari minus 1 Jadi 2, Mem. jadi 2 hasilnya ya. Oke. Nah, jadi di sini ya kan, kita tahu dia minus cos X. Ya kan? Nah, tambah C kalau tadinya nggak ada batas atas, batas bawah ya. Berarti Fx besarnya adalah cos X ditambah C. Nah, karena kita tahu batasnya adalah 0 dan pi, berarti kan kita tinggal masukkan negatif cos pi ditambah C dikurang cos 0 ditambah C. Nah, C-nya ini kan bisa hilang ya. Makanya awalnya C hilang kalau ada batas atas, batas bawah ya seperti ini. Nah, jadinya hasilnya adalah 2. Oke. Jelas ya? Ini nggak perlu dicatat kan? Perlu dicatat Perlu, nggak Mem. yang ini? Yang ini perlu dicatat nggak? Hah? Perlu dicatat nggak? Ya, catat dulu lah kalau mau catat. Sudah? Selesai yang ini dicatat? Selesai, Mem. Selesai ya. Oke. Nah, ini udah selesai dicatat? Belum, Bu. Selesai nih ya. Oke. Nah, sekarang C konstantanya tadi dibatalkan ya. Maksudnya bisa hilang ya kan. Berarti kalau integral tentu itu, integral pasti itu, konstanta integrasi itu tidak akan kita pakai. Ya kan. Nah, baru integral pasti itu ya kan bukan fungsi dari variabel integrasinya ya, tetapi fungsi dari batas atas, batas bawahnya, batas bawah dan batas atas. Makanya kita sebut sebagai fungsional. Nah, jadi tidak ditentukan oleh X-nya, tapi ditentukan oleh batas atas, batas bawah yang kita pilih. Oke. Nah, sekarang kita masuk ini. Coba kalian hitung.
integral dari E pangkat X dx, batas bawah adalah 0, batas atas adalah 1. Nah, jadi apa hasil integralnya? Apa batas atas, apa batas bawahnya? Kita tadi mulai kuliah jam berapa? Ada yang tahu nggak tadi mulai kuliah jam berapa? Jam 10 ya, Bu. 10 pas? Iya, Mem. Hah? Yakin 10 pas tadi? Ya. Oke, jadi kita masih ada sekitar 20 menit lagi ya. Oke, jadi apa ini hasilnya? Integral E pangkat X dx apa? pangkat X, Mem. Hah? E pangkat X juga ya. Karena ingat kan, turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X. Artinya berarti integral dari E pangkat X adalah E pangkat X juga. Nah, jadi berarti kalau kita mau integralkan E pangkat X ini dengan batas 0 dan 1, apa hasilnya? E pangkat 1 kurang E pangkat 0 jadi E kurang 1. E dikurang 1. Atau sama dengan nilai E itu apa? Sama dengan berapa? Euler number itu berapa? Euler number hmm? Euler number ini berapa nih? Ada yang tahu Euler number ini? 2,718, Mem. 2,718 dikurang 1, berarti jawabannya 1,718. 718, Mem. F besarnya adalah E pangkat X, ya kan? Berarti integral dari EX dx batas 0 dan 1 itu adalah sama dengan 1,718. Oke. Nah, itulah jawabannya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke integral pasti sebagai luas area. Nah, atau bahasa Inggrisnya definite integral. Nah, jadi balik lagi kita ke persamaan yang tadi, ya. Kita buat di sini sebagai persamaan 15. Jadi ternyata fx prime dikurang fx0 itu adalah aproksimasi dari, ya kan, turunan dari si fungsi tersebut, ya, xk dikali delta x. Nah, di mana k-nya sama dengan 0, baru sampai n dikurang 1. Nah, jadi persamaan 15 ini itulah yang kita sebut sebagai integral pasti. Nah, integral pasti ini kita nyatakan sebagai luas area di bawah kurva. Oke.
Selesai ini? Oh, belum ya? Belum selesai ya? Sampai di sini ada pertanyaan nggak kalian? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan kah? Nggak? Jelas semua? Ya? Oke. Berarti saya hebat lah ya jadi guru ya. Kalian ngerti ya? Pelajaran sulit. Oke. Selesai ini? Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut, kita lihat gambar dulu. Nah, ini gambarnya, ini gambar 2 ya kan. Gambar 2 ini ya kan, ini N sama dengan 3. Jadi kan secara general tadi N kurang 1 ya kan. Nah, jadi kalau gambarnya N sama dengan 3, nah, seperti inilah gambarnya kalau kalian lihat. Berarti dia ada X0 sampai X prime. Nah, kita cari integralnya. Nah, integralnya itu adalah area yang ini ditambah ini ditambah ini. Ya, jadi berarti ada 3 area yang kita tambahkan. Nah, ini kalau kalian lihat antara X0 dengan X1, X1 sampai X2, X2 sampai X prime, ini sebenarnya jaraknya adalah sama. Ya, jaraknya adalah sama. Jadi dibagi dengan jarak yang sama. Oke, coba kalian ambil fotonya supaya kalian mengerti apa maksud yang saya bilang tadi. Jadi sebenarnya ya kan kurva pada gambar tersebut ya kan mewakili fungsi fx ya turunan ya. Nah, jadi berarti persamaan 15 itu maknanya adalah panjang dengan tinggi fx turunan fx dikali lebar x. Nah, jadi makanya di sini integrasinya itu ya kan merupakan ya kan panjang dari fx dengan lebar dari delta x, baru kita jumlahkan dari setiap area integralnya. Nah, itulah luas area di bawah kurva. Nah, jadi kalau semakin kecil delta x-nya, semakin akurat nilai integralnya. Ya, jadi kalau semakin kecil, makanya itu kita tadi kan di awal kita limitkan delta x-nya menuju 0, ya kan? Kenapa? Karena semakin kecil dia, semakin banyak, nah semakin akurat kita bisa menilai, ya, mengevaluasi fungsi tersebut. Ya. Nah, jadi berarti persamaan 12 ini kan X sama dengan X0, X sama dengan X prime, ya kan? Dia kalau lebarnya semakin kecil, lebar delta X semakin kecil, berarti si datanya itu, si hasil integralnya itu semakin akurat. Kenapa? Berarti kan semakin banyak persegi panjang yang harus dihitung, ya kan? Nah, kalau semakin banyak, berarti kan dia semakin mengikuti si kurva tersebut. Nah, berarti dia semakin akurat. Nah, ini saya kayaknya salah ini ya. Ini harusnya delta X. Ya. Nah, jadi delta X-nya semakin kecil, berarti integralnya semakin akurat. Oke. Nah, sekarang coba kalian hitung yang ini. Tadi kita sebenarnya udah mulai hitung ya. Berarti coba hitung area yang dibatasi oleh sumbu X dengan kurva yang mewakili fx sama dengan sinus X, ya kan? Nah, batasnya itu untuk A itu X sama dengan 0 dan X sama dengan pi. Nah, sementara si B itu batasnya adalah
X sama dengan 0 dan X sama dengan 2 pi. Nah, berapa hasilnya untuk A? Berapa hasilnya untuk B? Yang A berapa hasilnya? Yang A berapa hasilnya? Hmm? Tadi kalian udah hitung loh itu, yang A. Yang A berapa teh hasilnya? 2, Mem. 2. 2, Mem. Yang B berapa hasilnya? Yang B hasilnya? Hmm? Yang B berapa? 0, Mem. B 0 ya. Nah, jadi kalau yang A kita tinggal aja dapat 2, ya kan? Nah, yang B itu adalah hasilnya 0. Kenapa? Karena ini kan jawabannya negatif cos X. Nah, sementara cos 2 pi itu adalah 1. Nah, berarti negatif 1 ditambah 1 sama dengan 0, ya kan? Nah, gambarnya itu seperti ini. Nah, inilah grafik fungsi untuk sinus X. Berarti yang tadi kalian lakukan adalah menghitung area yang diarsir antara 0 sampai pi, baru menghitung area yang diarsir antara 0 sampai 2 pi. Nah, berarti kan dia saling mengcancel kan, karena ini kan di atas 1, di bawah 1. 1 nilainya positif yang ini. Nah, kalau kita totalkan yang positif dengan negatif, makanya kalau batas bawahnya 0 dengan 2 pi, batas atasnya berarti hasilnya luas areanya adalah 0. Ya. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita akhiri, ya kan, kuliah terakhir kita. Nah, nanti akan saya upload di Sibda bahan-bahan yang kalian bisa pelajari. Kalau misalnya memang minggu depan kita ujian, kita nggak perlu lagi bertemu. Tapi kalau misalnya minggu depan belum ujian, kita coba untuk bertemu lagi sekali lagi ya, pertemuan terakhir. Oke? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Oke, bye.